Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah berada di stasiun Bandung ya. Sudah cukup identik dengan jalan ini karena tepat saya berada di pintu utara, pintu pejalan kaki stasiun Bandung ya, pintu utaranya. Pada hari ini saya akan bertolak menuju ke arah timur, tepatnya ke Surabaya, menggunakan kereta api Raja Lintas Selatan yang asli ya, yang real, di rute Bandung Surabaya Gubeng. Hari ini kita akan menjajal kereta api Argo Wilis, yang mana kini sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Ini bawa koper ribet banget ya, jujur. Jadi sekarang masih jam 6.46, jadi kita masih punya waktu 45 menit kurang lebih untuk bersiap-siap sebelum keberangkatan. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kereta api Argo Wilis menuju Surabaya? Ikuti terus perjalanan saya sampai selesai. Jadi inilah suasana stasiun Bandung. Ini sepertinya bakal ada tempat buat foto booth ya di sini ya. Ada tulisan gedung sate dan di sini juga ada loket box ya. Saya udah ngeprint. Jadi kita langsung ke tempat boarding aja. Kita melakukan boarding pass dengan layanan face recognition. Ya, udah bisa belum ya? Sip. Wow. Argo Wilis itu tersedia di jalur 3 teman-teman. Dan dari jalur 7 ada feeder masuk. Jadi karena tadi sudah bisa teman-teman lihat kereta api Argo Wilis sudah tersedia di jalur 3. Jadi kita akan menuju ke jalur 3 untuk naik kereta api Argo Wilis. Ribetnya tuh kalau kopernya seperti ini guys, harus dorong. Belum ini nahannya lagi. Ya begitulah derita orang yang bawa koper. Jadi kalau dilihat dari sini ya, kita bisa ngelihat lokomotif dinas dari kereta api Argo Wilis. Langsung diputar aja kali ya. Nah, lokomotifnya adalah CC 206, nggak kelihatan. 13 loh, tipenya Semarang Poncol guys. 1307 kayaknya deh. Iya kah? Dan yap, betul guys. Pokoknya 1307. Kita naik kereta dari Bandung ke Surabaya, nggak lewat Semarang, tapi ternyata lokomotif dinasnya lokomotif Semarang. Cukup unik dan menarik. Padahal dari tadi tuh mikirnya kayaknya pasti dapetnya lokonya loko Bandung kan. Taunya loko Semarang. Kita jalan sampai belakang. Hari ini saya ada di eksekutif 7 ya teman-teman. Eksekutif 7 set 9A. Makanya saya akan jalan sampai ke belakang banget. Karena pada dasarnya memang ya saya ada di belakang. Ini restorasi. Ini eksekutif 4 ya. Jalanan masih panjang. Masih ada 1, 2, 3. Sorry guys. Tujuan akhir stasiun Garut.
akan segera diberangkatkan. Selamat jalan sampai Eksekutif 4, pada perjalanan 5, berikutnya. 6, 7. Ya bentar lagi. Panjang banget. Ya meskipun masih panjangan ini ya, masih panjangan Kertajaya ya. Ini hitungannya pendek lah ya. Jis. Oke, jadi sebelum masuk sekalian aja langsung, karena saya nomor 9A dan ini nomor 1 sampai 7 depan. Jadi otomatis kita pakai pintu belakang aja. Tapi sebelum itu saya pengen menjelaskan sedikit mengenai eksekutifnya, yaitu K102553 di PO Bandung, yang mana merupakan kereta eksekutif tidak berpenggerak, produksi tahun 2025, urut ke 53. Memang kalau kita pikir-pikir, kereta api Argo Wilis ini merupakan kereta api yang baru saja mendapatkan jatah stainless steel new generation ya, per tanggal 1 Desember 2025 lalu. Makanya kenapa rangkaiannya masih fresh banget tahun 2025. Yaudah yuk masuk aja, jangan berlama-lama. Rasanya ingin cepat-cepat duduk. Dan ini dia ada lokomotif merah 8340 Bandung. Nah, kita masuk ke sini. Bismillah. Bagus deh, kita dapatnya di kiri guys. Soalnya kiri bakal banyak banget tikungan. Yeay. Assalamualaikum. 9A 9A 9A. Nah ini. Jadi sekarang jam 7.24, kurang lebih sekitar 10 sampai 11 menit menjelang keberangkatan dari kereta api Argo Wilis. Nah sebelum berangkat seperti biasa saya ingin sedikit meng-highlight fasilitas yang ada di kereta api eksekutif ini. Ya mungkin eksekutif, kalau teman-teman udah mendengarkan kata eksekutif pasti tahu lah, yaitu kursinya yang kalau di Newgate itu ada headrestnya. Sebenarnya sama kayak yang Parahyangan Kejayaan kemarin, karena ini adalah eksekutif 2025 yang gen terbarunya ya. Jadi ada model yang ada lengkapannya di sini. Nanti ya seperti kemarin, agaknya kurang nyaman kalau di saya ya, kalau di sini. Neken di sini di leher itu kayak agak ketekan, jadi kurang nyaman aja. Tapi enak sih kalau ditidurin misalnya. Terus ada juga reclining seat. Jadi di sini teman-teman tekan, nanti kursi bakal mundur. Jadi bisa direbahin sampai sekitar 115 derajat kalau nggak salah, atau 120 derajat ya. Lupa, pokoknya antara dua itu. Terus ya kalau di eksekutif teman-teman dapat fasilitas table tray. Kesana ini table tray ini tuh buat tempat buat naruh makan. Jadi misal teman-teman mau makan bisa naruh di sini. Gitu guys. Agak aneh ya kenapa dia mencok ke sana. Coba ya di sini. Kalau di sini kayaknya nggak mungkin mencok ke kiri. Nggak bisa. Nah terus habis itu ya untuk fasilitas penunjang ini ya, ini ada tempat buat naruh naruh barang-barang kecil. Ini kayak botol, tumbler gini bisa saya taruh di sini ya sebenarnya. Terus disediain juga waste bag. Terus nah di kereta eksekutif kita membedakan adalah ada leg rest. Double tray-nya masukin dulu. Leg rest. Jadi teman-teman bisa meluruskan kaki sepanjang perjalanan ya. Nah, udah gitu kalau teman-teman lihat jarak antar kursinya cukup lega ya. Jadi teman-teman bisa meluruskan kaki dari sebelah sana ke sini gitu ya. Set. Nah, kayak begitu. Dan juga ada ini nih, port charger ya namanya. Dan ini port chargernya yang universal ya. Jadi semua tipe itu bisa
gunakan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita menunggu waktu keberangkatan dari stasiun Bandung ya, masih 8 menit lagi karena ngomongnya udah 3 menit. Jadi tadi kereta api Argo Wilis sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung tadi pada pukul 7.35 ya, tepat waktu sesuai jadwal keberangkatan. Dan karena hari ini perjalanan kita tempuh full trip ya dari Bandung sampai Surabaya, maka perjalanan kali ini akan memakan waktu sekitar 9 jam 40 menit dan akan singgah di beberapa stasiun, yaitu di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Roya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya Gubeng. Jadi tadi berapa ya, banyak lah pokoknya. Dan dengan nomor KA 10A ini kita bisa melaju di kecepatan 120 km per jam ya untuk kecepatan maksimalnya. Jadi makanya bisa menempuh waktu Bandung Surabaya kurang dari 10 jam. Nah, di perjalanan Argo Wilis ini juga kita akan melewati banyak sekali pemandangan-pemandangan indah, apalagi di jalur setelah Cicalengka ya. Jadi ini kan kita barusan tadi melintas langsung di Cimekar ya, dan setelah ini di Mekaran saya kalau Bogor, Cicalengka. Nah, mulai dari Cicalengka sampai ke Tasik kalau nggak salah, itu kita akan melewati area pegunungan. Kita akan membelah bukit dan juga gunung yang ada di sekitar Kabupaten Garut. Jadi mungkin nanti dari Bandung sampai Banjar bakal lebih banyak melihat view ya. Tapi sepertinya di luar cukup mendung, nggak cukup sih, mendung banget malah. Tapi di sisi utara ya, kalau ini belum begitu mendung. Ya semoga aja tidak menjadi halangan untuk kita tetap bisa melihat pemandangan yang indah ya. Jadi let's go. Sekarang kita sudah di Cicalengka. Teman-teman bisa lihat ada kayak relnya bang. Kita ada di stasiun Cicalengka. Kita berhenti luar biasa karena menunggu bersilang dengan lokal Baraya.
Kayaknya ini jadwal dari arah timur lagi agak kacau ya, karena tadi pas di Rancaekek nggak sempat kerekam, tapi ada kereta api Turangga melintas langsung. Itu udah terlambat sekitar 2 jam, jadi entah ada apa di jalur timur ya. Ada gangguankah tadi Turangganya dan mempengaruhi perjalanan lokal Baraya yang hari ini, sehingga menyebabkan Argo Wilis harus terhenti di stasiun Cicalengka. Nah itu lokal Barayanya udah masuk, lokal Garutnya udah masuk, berarti kita nggak lama lagi berangkat Cicalengka. Cukup menyebalkan. Sebuah Argo Wilis disuruh nunggu lokal. 600 ribuan kalah sama 6 ribuan. Keren.
Pukul 9.16 kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Cipendei, di stasiun saktinya Daop 2 Bandung ya. Ini kereta Argo Wilis berhenti di stasiun kecil. Sangat hebat ya stasiun Cipendei ini. Dan kita mau jajan di Cipendei. Jarang-jarang kan saya jajan di Cipendei. Sesekali kita jajan, biar nggak jajan di sini dulu karena perjalanan kita sampai Surabaya ya, dihemat-hemat biar nanti nyampe Surabaya masih ada duit. Nah, sekarang di Cipendei itu ada stand ya teman-teman, ada 10 stand. Pengen apa ya? Rame banget. Somai kali ya. Pilihannya banyak banget ya. Ada 10 kios pokoknya. Justice. Guys, ternyata nggak jadi hemat. Kalap juga ngelihatnya. Nah, kita jalan lagi ke belakang ya. Ini stasiun Cipendei. Wow, keren. Stasiun Cipendei ini dia tuh posisinya ngepas banget di tengah-tengah antara gunung ya. Jadi dia tuh di atas berapa kilometer ya? Di atas berapa meter? Di atas permukaan laut. Dan dia tuh gimana ya posisinya tuh? Nih, 772 guys. Dia tuh posisinya habis naik, turun, naik lagi. Makanya harus dicek remnya. Justice Cipendei. Bisa teman-teman lihat di sana tuh ada bukit ya. Jadi nantinya kita itu habis Cipendei ke arah Ciawi itu nanti bakal naik lagi dan turunnya pas di stasiun Ciawi. Wih, jatuh. Tidak ada bancik guys di sana. Ya sudah. BTW kita berhenti di sini sekitar 8 menit ya teman-teman. 8 menit dari pukul 9, harusnya 9.13 sampai 9.23. Cuman karena tadi datangnya terlambat 3 menit, makanya dipersingkat menjadi 7 menit aja. Yaudah masuk aja yuk, panas juga ya Cipendei. Mataharinya di atas tuh, panas. Langsung ngeblur kan.
jalur-jalur itu kita tuh di selepas Ciawi kita nggak bisa ngebut ya, karena kita posisinya sudah turun dan sudah tidak ada liuk-liuk kayak tadi di Cicalengka sampai Ciawi. Nah, sampai belum sempat makan. Jadi tadi tuh belinya tahu Sumedang karena kayak kasihan gitu ya. Ada ibu-ibu nawarin tahu Sumedang terus nggak ada yang beli, jadi ya udahlah, karena saya orangnya nggak enakan jadi ya udah akhirnya dibeli. Itu lumayan sih, cuman 5 ribuan tapi dapetnya banyak, jadi beli 2 aja bukan jarak enak 10 ribu. Terus beli somai, kita sambil makan di sini aja kali ya, Tasikmalaya masih jauh soalnya. Kalau somainya ini harganya 10 ribu guys, sama seperti enggak sama nih, semerbaknya jus tenang. Bismillah. Ini kita habis ini berhentinya di Tasik guys. Tiba-tiba banget udah Tasik, dan tadi masih muter-muter. Ini kita udah jalan 2 jam, udah mulai ngebut rasanya. Sekarang ini kecepatannya 78, udah bisa 100 tuh kayaknya kalau dari Ciawi sampai ke Manonjaya. Habis Manonjaya tuh ada jembatan Ciracong dulu, makanya mungkin nanti bakal pelan. Jadi sekarang kita sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Jadi di stasiun Tasikmalaya ini kita singgah kayaknya kurang lebih 3 menit. Kalau dari jadwalnya jam 10 lewat 3 kalau nggak salah sampai jam 10 lewat 6. Dan yang naik dari Tasik rame banget, dan yang turun juga ada. Karena memang di Tasik ini berlaku skema tarif khusus ya. Dari Bandung sampai Tasik itu harganya 105 atau 120 ya, lupa, antara 2 itu pokoknya ya. Kita singgah di Tasik gak lama, jadi langsung aja kita masuk ke dalam kereta. Jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah barat peron 1. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 2 Bandung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Tapi dikarenakan sekarang kita berada di stasiun Ciamis, jadi terdapat perubahan jadwal yang disesuaikan, makanya kenapa diberikan sub A di nomor perjalanannya. Mohon perhatian, kita berhenti di sini 2 menit aja. 1, kereta api akan rilis dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng akan segera diperlukan.
panas-panas gini enaknya buat hangetin badan pas di dalam lagi dingin-dinginnya. Dan alhamdulillah kita nyampe di Banjar dalam kondisi sangat adem tapi juga hangat. Ini panas, dalam dingin, jadinya hangat. Jadi kita sudah tiba di stasiun Banjar dengan jadwal kedatangan seharusnya pada pukul 10.44 ya kalau nggak salah. Dan dengan tibanya di Banjar menjadi tanda kalau kereta api Argo Wilis sudah menyelesaikan perjalanannya di Daop 2, karena setelah melewati stasiun Banjar kita akan masuk di area Daop 5. Nah, kereta api Argo Wilis berhenti di stasiun Banjar kayaknya cuma 2, 3 atau 5 menit gitu ya, lupa saya juga. Dan setelah stasiun Banjar ini kita tempat singgahnya langsung di Kroya. Jadi dari Banjar kita udah nggak berhenti di mana-mana sampai ke Kroya. Dan setelah itu kita sudah bergabung dengan double track lintas Jakarta Surabaya. Ya, seperti itu. Selamat pagi dan selamat datang Ya. bagi penumpang kereta api. Baru ada announcernya ya kalau kereta api Argo Wilis datang. Saat ini perjalanan Yaudah. di stasiun Banjar. Ini udah lumayan anget badan. Langsung masuk aja yuk. Jadi panas juga lama-lama. Banjar. Nah, sekarang kita udah lewat di stasiun Sidareja dan ini kita udah di area Daop 5 ya. Makanya kalau teman-teman lihat keretanya super duper ngebut, super duper jis. Tadi perbatasan provinsi juga sudah sempat tersorot. Ada di petak Pelabuhan Melengkung ya, di atas jembatan Melengkung. Jadi jembatan Melengkung itu adalah pembatas antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan kalau secara jadwal harusnya setengah jam lagi kita nyampe di Kroya ya, dan akan bertemu dengan double track dari arah Jakarta, Cirebon, Purwokerto. Ini keretanya benar-benar gak ngasih ampun ya. Sidareja di Babat habis. Tadi kita di Ciepari juga ketemu sama Lodaya, juga kita hajar. Jadi ini spesialis hajar-hajaran ya. Selain sebagai kereta yang kelasnya tinggi, juga kereta ini juga harus diberi jalan sama kereta-kereta yang menghalangi jalan kereta ini gitu ya. Nanti juga di depan di double track itu nanti kereta Argo Wilis juga bakal menyusul dua kereta sekaligus. Saunggali kalau nggak salah di stasiun Karanganyar sama Lodaya di stasiun Klaten. Jadi tadi itu sebelum saya ke Bandung, ke stasiun Bandung itu sempat hunting kereta api Lodaya, dan jarak antara kereta api Lodaya dengan Argo Wilis itu jauh banget, beda 1 jam 5 menit, tapi keretanya bisa kekejar di stasiun Klaten. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng aja, karena kan kereta api Argo Wilis yang kita naikin kali ini kita bakal sampai Surabaya, jadi nggak cuma sampai Jogja doang.
kereta api Argo Wilis sudah memasuki area double track. Ya, jadi kita sudah masuk di stasiun Kroya, dan karena kereta api Argo Wilis mengalami keterlambatan, jadi keretanya agak cukup diburu-buru. Ini kita persiapan berangkat, sinyal juga sudah hijau. Ya, kita berangkat. Sudah dikasih peringatan buat berangkat ya. Kita langsung masuk aja. Nah, setelah stasiun Kroya ini kita bakal berhenti lagi di Kuto Arjo. Jadi kita melesat kencang langsung ke ujung timur Daop 5 Purwokerto gitu ya. Ya, jadi beginilah kalau misalnya naik kereta cepet ya, kereta Argo, sekalinya dia terlambat, ya udah. Diburu-buru berangkatnya. Ya, kita sekarang sudah berangkat dari stasiun Kroya. Dari Bandung sampai kita udah nyampe di Kroya ya, barusan berangkat Kroya. Kayaknya belum sempat nge-review toiletnya. Oke, jadi toilet stainless steel new generation. Apakah ada yang berbeda dari generasi 2025 yang Argo Sindoro Mulia sama yang Argo Wilis? Karena kan sudah berbeda ya. Waktu naik Argo Sindoro sama Mulia itu kan dia K1025 yang awal-awal, jadi memang berbeda dengan eksekutif yang waktu kita bikin di sini. Jadi secara toilet ya sebenarnya masih sama aja sih. Aduh, goyang-goyang ini gara-gara ini ya, gara-gara rel di Kroya ya. Ya, jadi halo guys. Jadi secara keseluruhan ya sebenarnya masih sama aja, nggak ada beda-bedanya. Di sini ada kaca buat ngaca. Ini ada seperti apa namanya, wastafel ya, ini wastafel. Jadi wastafel yang ini kerannya buat wastafel tangan, dan di sini ada keran juga buat wastafel kaki. Dan nanti wastafel kaki di bawah sini biasanya bisa teman-teman pakai buat wudhu. Lalu di sini juga terdapat kayak tempat sampah, biasanya buat teman-teman yang ya setelah buang air kecil atau buang air besar menggunakan tisu, tisunya dibuang ke dalam sini. Di sini ada flash, terus habis itu di sini ada WC ya, kloset. Nah, ini ada pegangan juga buat sekiranya jika teman-teman sedang apa namanya ya, kayak lagi tidak dalam kondisi yang prima, jadi ya mungkin pas lagi selesai buang air perlu pegangan, ya ini buat pegangan aja gitu. Ya bro, untuk toilet seperti itu guys, mantep. Tapi nggak kebayang kalau misalnya kita lagi buang air dalam kecepatan tinggi akan seguncang-guncang apa ya. Ya gitu guys.
Kuto Arjo. Jadi kita sudah berada di ujung timur Daop 5 ya. Setelah stasiun Kuto Arjo ini kita akan memasuki Daop 6 Yogyakarta. Ditandai dengan nanti kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Jenar. Nah, di stasiun Kuto Arjo juga kita berhenti di jalur 3. Jalur 3 2 1. Ya. Jadi di sini melakukan proses pengisian air ya. Dan juga entah ya ini ganti kru atau enggak. Tapi yang jelas berhenti di sini kurang lebih sekitar 3 menit aja. Kalau secara jadwal dari pukul 12.38 sampai 12.41. Cuman kebetulan saat ini kereta api Argo Wilis masuknya awal 3 menit. Padahal tadi sempat ada kendala di area Bandung ya, sempat harus berhenti luar biasa di Cicalengka, terus sempat telat parah. Tapi akhirnya di Kuto Arjo ini bisa kekejar awal 3 menit. Keren. Ya begitulah kereta api Argo, kalau udah telat bisa ngejar jadinya awal. Begitu. Kebetulan di Kuto Arjo juga nggak begitu rame ya yang naik, dan nggak begitu rame juga yang turun. Jadi memang mungkin stasiunnya untuk pengisian air dan mungkin pergantian kru ya, seingat saya seperti itu. Ini peron sebelah selatan ya mungkin ya. Ini selatan, sana utara, yang di sana tuh yang sana. Nah, di sini tuh tempat buat penyimpanan kereta-kereta yang lagi nggak kepake ya. Di situ ada depo juga tuh. Nah, mungkin teman-teman tadi sempat notice kereta api yang sempat kita susul di stasiun Karanganyar merupakan kereta api Saunggali. Terminusnya ada di stasiun ini guys, dan ini adalah pembangkitnya Saunggali yang lagi nggak kepake sepertinya. Saunggalinya ada di belakang kita, masih di belakang jauh di sana. Dan kereta api kita persiapan berangkat. Jadi udah langsung naik aja. Jalur stasiun Surabaya Gubeng akan
Jadi sekarang kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Yogyakarta. Harusnya saya turun di sini, cuman saya lanjut dulu. Gabut kalau turunnya cuma sampai sini. Kita akan lanjut sampai Surabaya bersama Argo Wilis. Nah, kita masuk 13.26 kalau nggak salah, terlambat 2 menit. Karena tadi sempat ada sedikit gangguan apa gitu di Wates ya, berhentinya sekitar 5 menit. Makanya cukup telat. Tapi nggak telat-telat banget. Kita lanjut sampai Surabaya. Dada Jogja nggak dulu ya. Jadi kita baru aja berangkat stasiun Yogyakarta. Tadi kita udah dapat lempiangan juga ya. Dan sesuai seperti yang sudah saya sampaikan barusan, sudah saya sampaikan berulang-ulang kali ya, kereta ini akan menyusul kereta api Lodaya. Setelah tadi kita udah menyusul kereta api Sambali di stasiun Karanganyar, ini kita akan menyusul kereta api Lodaya di stasiun Klaten harusnya. Nah, sebenarnya kenapa dari tadi saya dari Kutoarjo sampai Jogja nggak bikin vlog, karena jalurnya berisik banget. Sebenarnya sama aja ya berisiknya Kutoarjo Jogja sama Jogja Solo, cuma kebetulan jalur yang sebelah sini masih belum berisik, jadi masih mungkin suaranya nggak kebanting gitu ya sama jalur rel. Oke, jadi kita masih punya waktu sekitar 3 jam 35 menitan lah untuk bisa tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan juga kalau dilihat-lihat tadi terlambat 2 menit mungkin berangkatnya kalau nggak salah. Jadi kalau susul-susulan di Klaten itu harusnya di sebelah kanan ya, karena Lodayanya menunggu di jalur. Kita pindah ke kanan dulu lagi. Let's go.
Jadi keretanya lagi-lagi telat. Jadi kita langsung disuruh masuk. Oh, iseng buka sini. Ya. Jadi kita sudah di stasiun Solo Balapan. Jadi stasiun Solo Balapan harusnya berhentinya cuma 3 menit ya teman-teman. Tapi karena keretanya juga sudah terlambat, jadi ya sudah, kita dikejar waktu juga. Nah ini langsung berangkat ya. Ya udah, yuk berangkat. Oke, jadi sekarang kereta api Argo ini sudah berangkat dari Solo Balapan. Dan ya suhu di luar karena habis hujan ditambah di dalam juga dingin banget, jadi menggigil dikit. Dan setelah stasiun Solo Balapan, saya memutuskan untuk beli makan ya, karena udah lapar. Tadi sebenarnya udah makan, cuman kayak lapar lagi, jadi ya udah bukan. Jadi sebenarnya tuh di Argo Wilis itu ada kayak sistem live cooking ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa makan langsung hangat langsung dari ada chefnya gitu yang masak. Cuman saya agak sedikit males untuk maju ke kereta makan ya, jadi akhirnya pesan aja. Jadi kali ini saya makan nasi goreng Parahyangan. Nasi goreng Parahyangan. Gimana ya caranya ya biar bisa kelihatan semuanya. Jadi nasi goreng ada ayam gorengnya, sama ada kayak timun sama tomat ya, kurang lebih seperti nasi goreng Parahyangan pada umumnya. Terus ada tambahan puree gerak ya, kerupuk udang sama saus. Terus juga ini eco friendly cutlery set. Ini sangat berguna ya, apalagi saya dari teknik lingkungan ya kuliahnya, jadi ya sedikit banyak ada kaitannya sama menjaga eco engineering itulah. Ya udah gas, kita makan. Sambil makan kita menikmati kegacoran kereta Argo Wilis menembus lintas selatan ya. Ini benar-benar kita nggak ada berhenti sampai Madiun. Habis Madiun langsung Kertosono, habis Kertosono langsung Jombang, Mojokerto, Surabaya. Udah nggak nyampe 3 jam lagi kita udah nyampe di Surabaya guys. Mantap.
setelah stasiun Ngawi, sebelum Ngawi ya, dari Walikupon ternyata turun hujan ya. Memang dari langit-langitnya juga dari Solo juga udah kelihatan kalau cuacanya lagi sedikit mendung, dan ternyata puncaknya ada tadi di stasiun Walikupon ya, kayaknya badai banget di luar. Dan ya saya nggak bawa jam sebentar, soal aja. Kita bentar lagi mau masuk ke stasiun Madiun. Jadi stasiun Madiun stasiun pusatnya Daob 7 ya. Jadi tadi kita tuh pas lepas Sragen, nggak lama setelah itu kan kita melintas langsung di Walikupon ya teman-teman. Nah sebelum stasiun Walikupon itu ada perbatasan antara stasiun Kedung Banteng dan Walikupon. Itu ada perbatasan provinsi yang merupakan pemisah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi untuk detail di mananya itu ada sungai kecil tapi nggak tahu nama sungainya apa. Jadi ya kita melewatkan momen perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, karena tadi sempat makan dulu. Dan kita udah mau bersiap Madiun juga, barusan lepas Ngawi. Rasanya kalau udah Madiun tuh Surabaya kayak udah di depan mata ya, kayak udah sisa 2 jam lagi kita udah nyampe. Kalau tadi perasaan baru nyampe Tasik, bahkan masih lihat pemandangan di Bandung ya, tiba-tiba sudah Madiun aja. Memang justice ya, Argo di sini kencang, cepat, makanya nggak kerasa tiba-tiba dari sini dari situ. Dan juga dingin, makanya ini pakai jaket karena kedinginan. Padahal di aturnya 26 derajat, tapi tadi enggak sih, tadi 23, makanya dingin banget gitu guys. Ini badainya parah banget guys, deras banget ini, kalian bisa lihat. Bahkan jarak pandang ke sana aja udah nggak kelihatan. Tuh. Ini parah banget, ini deras banget hujannya, tiba-tiba banget. Padahal tadi mikirnya di Ngawi udah lumayan cerah ya, ternyata langit berkata lain. Ya semoga aja nyampe Surabaya nggak sederes ini ya. Kalau bisa sih jangan deres, cerah aja. Ini kita udah di petak Magetan Madiun ya teman-teman. Satu petak menjelang stasiun Madiun. Ini deresnya 15 lebih 11 awal 1 menit kita masuk stasiun Madiun. Kita berada di sini 5 menit ya teman-teman, untuk naik turun penumpang dan juga untuk pergantian kru mesin seperti ini. Dan ini karena cuaca sedang hujan, eksekutif 7 nggak dapat peron, nggak dapat kanopi, jadi mundur dulu, maju. Kita maju lah, kok ketutup. Di jalur 3 tuh sebenarnya ada Logawa guys, cuman kayak lagi agak males merekam ya. Tapi gak apa-apa deh, coba bisa lah ya ke belakang, tak jalan. Untungnya keburu, Logawa berangkat dari jalur 3 dan Argo Wilis kita berangkat dari jalur 1. Persiapan sekarang jam 15.15, kalau secara jadwal 2 menit lagi berangkat ya.
Yaudah, setelah ini kereta api Argo Wilis langsung berhenti lagi di Kertosono ya. Kita bakal melintas langsung di Nganjuk dan menjadi satu-satunya kereta api yang melintas langsung di stasiun Nganjuk. Keren banget. Jadi yaudah, kita langsung masuk. Nah, ini udah kena air ini. Madionnya masih hujan deras. Kertosono, jadi kampung halaman tercinta ya. Tapi perjalanan tidak berakhir sampai sini. Kita masih akan lanjut sampai ke Surabaya Gubeng ya. Kita bakal full trip sampai tujuan akhir dari kereta api Argo Wilis ini. Kita awali dari Bandung, mengakhiri perjalanan juga sampai stasiun Surabaya Gubeng. Di stasiun Kertosono ini mendung, di sekeliling mendung ya. Tapi ada bagian yang cerah. Dan kita singgah di sini secara jadwal selama 3 menit dari 16.03 sampai 16.06. Tapi dikarenakan kereta api Argo Wilisnya masuk pada pukul 16.00, jadi kita ketambahan waktu sekitar 3 menit untuk singgah di stasiun Kertosono. Nah, di stasiun Kertosono ini seperti yang sudah selalu saya sampaikan setiap singgah di stasiun ini, kita akan melewati percabangan lagi-lagi percabangan ya. Setelah tadi kita udah melihat percabangan Kroya, percabangan Solo, sekarang kita melihat percabangan Kertosono. Yang mana percabangan Kertosono mau kemana ini lori? Lori, iya bener ya lori. Ya, dadah. Ya, jadi percabangan Kertosono ini akan memisahkan jalur menuju Malang dan juga ke Surabaya. Sebenarnya emang agak jarang ya saya belok ke kanan ya. Kayaknya keseringannya belok ke kiri, ke Surabaya. Ya semoga aja ada kesempatan di waktu yang akan datang ya. Semoga bisa mencoba kereta api ke arah Malang lagi dari arah Jogja ya. Karena kereta apa yang ke Malang? Gajayana, mahal. Ya bisa dikondisikan di waktu yang akan datang gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita nanti bakal ada lewat di percabangan Kertosono, kita belok kiri. Dan kita sisa 3 pemberhentian lagi nih, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya Gubeng. Jadi ya perjalanan sudah semakin dekat. Kita akan tiba kalau secara jadwal 1 jam 12 menit lagi. Ya udah,
Gitu aja guys. Di sebelah sana, kalau sana tuh kayaknya Kediri deh, cerah. Tapi di sini mendung. Ya udahlah, mantep. Kita cuma maju Kertosono, Sembung, Jombang, langsung langsung berhenti lagi. Dan ya betul, keretanya langsung berangkat juga. Berhentinya cuma 2 menit doang. Jadi ya udah, kita langsung masuk aja. Itu Kertosono ke Jombang itu rasanya kayak Bandung Kiara Condong ya. Tapi entah kenapa semua kereta dari Kertosono ke Jombang hampir rata-rata berhenti di Kertosono, berhenti di Jombang, kecuali Sancaka yang melintas langsung di Kertosono. Yaudah, keretanya berangkat, masuk. Jadi sekarang sudah berangkat stasiun Jombang dan kita masih punya satu persinggahan lagi ya, yaitu di stasiun Mojokerto. Tapi meskipun begitu, sebaiknya saya review dari sekarang aja ya, karena jarak dari Mojokerto ke Surabaya akan memakan waktu yang cukup singkat, jadi takutnya nggak sempet. Jadi mending pas dari Jombang ke Mojokerto aja. Jadi kali ini kita bersama kereta api Argo Wilis dengan layanan rute dari Bandung, Surabaya, Gubeng. Dan kebetulan hari ini berkesempatan untuk mencoba kereta ini full trip dari Bandung sampai ke Surabaya. Ini hari Kamis, hari Selasa ya teman-teman, makanya mungkin nggak terlalu ramai. Dan juga kebetulan kalau misalnya kita bicara mengenai biaya, hari ini alhamdulillah saya dapatnya di under 700 ya untuk Argo Wilis ini. Jadi ya masih oke-oke aja gitu untuk perjalanan di hari yang weekday. Nah, Argo Wilis sendiri merupakan kereta api dengan layanan stainless steel new generation, yang mana perubahan sarana baru saja dilakukan pada tanggal 1 Desember tahun 2025 bersamaan dengan pembayarannya ya kereta api Turangga. Jadi Argo Wilis itu kereta dengan rute Bandung Surabaya Gubeng versi pagi, yang malamnya itu jadi Turangga. Jadi kedua kereta tersebut itu menggunakan sistem V-Slack ya, yang mana setelah kereta api Argo Wilis ini tiba di stasiun Surabaya, malamnya jadi Turangga. Makanya nanti mungkin rangkaian yang ini akan kembali ke Bandung sebagai KA Turangga 11 yang nanti akan berangkat dari stasiun Surabaya jam 8 malam kalau nggak salah. Nah, untuk dari segi fasilitasnya, kereta api Argo Wilis ini ya seperti yang sudah teman-teman tahu, sudah menggunakan stainless steel new generation dan semuanya serba futuristik lah. Teman-teman kalau mau buka pintu udah nggak perlu geret-geret, nggak perlu buka lagi. Teman-teman cukup ngeklik tombol aja, teman-teman bisa membuka pintu secara otomatis. Terus habis itu kursinya yang juga lebih elegan ya. That's the reason kenapa saya suka banget sama Argo Wilis ini, adalah karena warnanya sesuai ekspektasi saya. Saya suka yang warna kursinya itu coklat dengan abu-abu gitu, perpaduan antara coklat dan abu-abu. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Kelihatan? Ya, pokoknya seperti itu teman-teman. Nah, dan juga untuk kereta api Argo Wilis sendiri ini
merupakan kereta yang menjadi prioritas utama di lintasnya gitu. Jadi dari Bandung sampai Surabaya Gubeng itu, terutama di Bandung sampai Kroya itu keretanya selalu diprioritaskan, nggak pernah berhenti untuk menunggu kereta api lain kecuali tadi di Cicalengka, yaitu keadaan darurat aja karena kereta lokal Barayanya, lokal Garutnya udah berangkat dari Nagrek, jadi kita mau nggak mau harus nunggu. Tapi selain itu ya seperti yang teman-teman tadi udah lihat, selama di jalan ya kita udah dikasih jalan sama Serayu, Lodaya, terus habis itu dikasih jalan sama Saunggali, dikasih jalan sama Lodaya yang bahkan Lodayanya tuh udah mau nyampe di Solo tapi dia masih ngasih jalan buat kita gitu di Klaten. Itu menjadi tanda kalau kita benar-benar prioritas gitu untuk segera tiba gitu ya, disegerakan untuk tiba ya secara jadwalnya gitu. Dan ya mungkin untuk persinggahan kereta api Argo Wilis ini cukup menjangkau banyak stasiun ya, meskipun namanya Argo tapi kereta ini berhenti di stasiun Cipendei. Kalau Cipendei ini emang stasiun wajib berhenti ya buat pengecekan rem. Terus berhenti di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya Gubeng. Mungkin yang membedakan dengan kereta api Turangga adalah untuk kereta api Turangga menambah tempat singgah di stasiun Kebumen dan juga di stasiun Nganjuk. Makanya kan tadi kan mungkin teman-teman lihat di stasiun Kebumen kita melintas langsung, terus di stasiun Nganjuk juga melintas langsung. Nah bedanya kalau di kereta Turangga berhenti di situ teman-teman. Jadi ya mungkin untuk persinggahan kereta api Argo Wilis ya seperti itu. Dan untuk waktu tempuh sendiri dari stasiun Bandung menuju Surabaya Gubeng untuk KA10A ini adalah selama 9 jam 40 menit secara estimasi. Dan ya untuk ukuran Bandung Surabaya 10 jam kurang itu udah keren banget ya, karena mengingat kalau naik bis bisa 12 jam ya kayaknya kalau lewat full tol gitu ya. Nah mungkin ini sedikit informasi tambahan aja ya, kalau dulu Argo Wilis juga pernah melayani rute sampai Gambir, jadi Gambir, Bandung, Surabaya, Gubeng, dan itu berlaku saat GPK 2019 bersamaan juga dengan kereta api Turangga juga ya. Jadi dari Gambir sampai Surabaya yang biasanya lewat Cirebon, dulu Argo Wilis sempat melayani rute via Bandung dan sempat menyandang gelar sebagai kereta nomor 1 dan 2, meskipun ternyata tidak awet ya, cuma satu masa GPK aja ya. Dan itu pun di tengah GPK juga dipotong rutenya jadi Bandung Surabaya Gubeng lagi karena masa pandemi Covid. Makanya akhirnya di GPK 2021 dan 2023 nomor kereta api Argo Wilis kembali menjadi nomor 6, dan ternyata di GPK 2025 cukup mengejutkan, kereta ini harus mengalah untuk memberikan singgasana nomor 6-nya untuk kereta api Argo Semeru yang baru lahir di tahun 2023. Jadi ya nggak apa-apa, tidak menutupi kekerenan kereta ini ya, tetap menjadi raja lintas selatan ya. Mungkin seperti itu teman-teman untuk cerita singkat tapi 6,5 menit ya. Jadi cerita singkat mengenai perjalanan kereta api Argo Wilis. Kita masih ada persinggahan di stasiun Mojokerto, dan dalam waktu kurang lebih 1 jam kurang ya kita akan segera tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Mojokerto, dan tidak dapat peron untuk eksekutif 7 yang belakang. Kayak yang depan dapat deh. Nah, kita singgah di sini 2-3 menit ya teman-teman. Lupa jadwalnya jam berapa berhenti dan berangkatnya, nanti mungkin dicantum aja. Dan ini genta udah bunyi, kita persiapan berangkat dari stasiun Mojokerto. Yang turun lumayan banyak ya kayaknya, tapi nggak kelihatan karena di depan kelihatan. Ya udah, berangkat Mojokerto, dan akhirnya kita akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Ya, kira-kira
40 menit lagi lah, kayaknya nggak nyampe, malah setengah jam lagi mungkin. Geret koper dan kita nyampe di Surabaya Gubeng. Kita nyampe jam 17.19, lambat 4 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillah pukul 17.20-an kalau nggak salah ya, atau 17.19 tadi ya. Pokoknya antara itu kita telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng bersama kereta api Argo Wilis. Ya mungkin memang agak sedikit terlambat ya, 4-5 menitan, tapi nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa tiba di tujuan akhir dengan selamat. Dan dengan tibanya saya di stasiun Surabaya Gubeng, ini menjadi akhir dari perjalanan saya bersama kereta api Argo Wilis pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Surabaya Primis.